Assalamualaikum, bertemu kembali bersama reaction kita bosku. Kali ini kita coba reaction bersama abang ini ya. Rocky Gerung cerdas menurut orang bodoh. Wow, bukan main-main bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Rocky Gerung itu cerdas menurut orang bodoh. Cerdas menurut orang bodoh, buset. Kalau kalian mau tahu, orang bodoh diberitahu sehingga menjadi tahu, lalu akan mengatakan Ya. ke orang yang beritahu itu cerdas. Itu sama. Jadi Rocky Gerung itu cerdas menurut orang bodoh yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Coba Ya. kalian bandingkan, Ya, betul. sama-sama tahu. Ya saya lah maksudnya. Ya. Saya nggak merasa diberitahu sama Rocky Gerung. Apakah saya akan mengatakan Rocky Gerung cerdas? Kan enggak. Lah cerdas itu kan tolak ukurnya seperti itu. Bagaimana dikatakan cerdas? Ya. Kalau orang bodoh tidak merasa diberi kecerdasan, diberi pengetahuan. Kalau sama-sama tahu, nggak merasa diberi pengetahuan, Kadang-kadang diberitahu itu bukan berarti yang bersangkutan itu tidak tahu. Contohnya ceramah. Ceramah itu banyak pendengar itu sudah tahu, cuman diulang kembali, diingatkan kembali. Ah, itu bisa juga dikatakan bukan berarti bodoh yang mendengarkan gitu loh, Bang. nggak merasa diberi kecerdasan. Apakah akan mengatakan Rocky Gerung cerdas? Itulah mindset pola pikir. Berpikir akal sehat. Jadi menurut pendapat saya, Rocky Gerung itu cerdas. Ya. Menurut orang bodoh. Ya. Cerdas menurut orang bodoh. Tapi kalau sesama pengetahuannya nggak mengatakan Rocky Gerung itu cerdas. Itu mah gue juga tahu. Satu hal lagi menurut pandangan saya. Walaupun Rocky Gerung banyak orang mengatakan orang berilmu, orang intelek, tapi nihil, nol. Buset. Kenapa nol? Orang berilmu itu orang yang beradab, ya kan? Sehebat apapun dia, tapi kalau tidak beradab, ilmunya akan nol. Buset. Semua agama mengakui bahwa mengucapkan kalimat kata-kata kotor tidak boleh. Ya. Nggak boleh, itu kata-kata tidak baik. Bahkan tidak diperbolehkan. Tapi Rocky Gerung dengan lantang mengatakan tolol, bajingan di depan publik, lalu dikatakan itu orang beradab. Lalu dikatakan itu orang berilmu. Dari mana dasarnya? Sedangkan orang berilmu itu masih kalah dengan orang beradab. Karena ilmu tertinggi yaitu adab, bukan ilmu. Sepaham apapun pangkal pahammu, ketika kamu tidak beradab, kamu tidak akan pernah dihormati orang lain. Di situ kuncinya. Salam akal sehat, salam waras. Ini langsung dari Bang Rocky ya. Ini kita dengarkan dari Bang Rocky Gerung. Bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil itu. Gak boleh ada sentimen di situ, kan? Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya tidak jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Presiden itu punya martabat kalau dia difungsikan menjadi raja. Buset. Raja ya. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang privat, disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai
manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Nggak ada problem. Diundang ya. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia. Dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY. Nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia kepada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Karena pasal itu sudah nggak ada lagi ya, betul, memang betul. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Tapi saya mencintai bangsa ini walaupun saya mengkritik. Nah, itu garis bawahi. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu kita lenyapkan. Nah balik pada tema hari ini. Kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Etikabilitas. Nah, ingat. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran. Bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Berarti yang terakhir itu baru elektabilitas ya. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Itu bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah saya ingin didik bangsa ini. Sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru. Supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat tuh Bang. Oke. Ya. Luar biasa. Wah ini si abang ini lagi enggak kapok-kapoknya ya. Gaskan Bang. Ketemu Jaroki Gerung yang ngamuk-ngamuk ketika saya mengatakan hanya orang bodoh
yang mengatakan Rocky Gerung cerdas. Iya, iya. Gue jelaskan secara detail ya, baik secara fakta maupun secara teori akademis. Hmm. Cerdas Abang ini akademis banget ini. menurut teori akademis, yaitu orang yang memiliki nilai di atas rata-rata. Dikategorikan cerdas. Ya kan? Menurut teori akademis. Tapi yang dibutuhkan adalah hasil daripada teori akademis. Sebagai contoh, kecerdasannya melahirkan sebuah apa? Kepintarannya menghasilkan sebuah apa? Nilainya itu menghasilkan sebuah apa? Itu yang dibutuhkan hasil dari teori akademis. Contoh yang paling tepat adalah Pak Joko Widodo. Ya. Cerdas menurut teori akademis, sudah bisa melahirkan sebuah prestasi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu yang sebenarnya orang cerdas. Sudah menikmati hasil dari prestasi Bapak Jokowi. Lah kalau Rocky Gerung, apa prestasi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia? Lalu dikatakan itu cerdas. Itu masih teori. Ada yang tahu apa prestasi Bapak Abang Rocky untuk Indonesia ini? Komen di bawah ya. Gimana sih? Itu bukan kategori orang cerdas karena masih teori. Sedangkan yang dibutuhkan hasil daripada teori. Paham maksudnya? Kalau sekedar teori akademis tidak menghasilkan apa-apa, itu belum dikategorikan orang cerdas. Sedangkan orang cerdas yang sebenarnya diakui menurut teori akademis keluar menghasilkan dari teori akademis, yaitu prestasi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya orang cerdas, bukan sekedar teori tidak melahirkan prestasi. Sudah paham? Kalau sekedar teori Rocky Gerung semua bisa, anak kecil juga bisa, bah. Banyak lagi pendukungnya mengatakan, kamu Anak kecil juga bisa katanya. argumentasi aja, adu otak aja sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hanya mengandalkan teori. Untuk apa? Sedangkan yang dibutuhkan itu hasil daripada teori. Salam waras ya. Terima kasih. Sampai sini kalian paham ya? Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku mengenai Bang Rocky ya. Komen yang cerdas dan beradab bosku agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu kali ini reaction kita bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.